Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Sakaria pasal yang kedua. Judul renungan kita pada hari ini adalah tembok berapi. Ya, tembok besar Cina mulai didirikan pada waktu abad ketiga sebelum Masehi. Tembok yang disebut sebagai salah satu keajaiban dunia itu memiliki panjang sekitar 8.850 km. Tembok besar tersebut dibangun untuk melindungi rakyat dari serbuan mendadak para pengembara dan menjaga mereka dari penyerangan oleh negara-negara musuh. Kitab Sakaria menceritakan tentang tembok perlindungan yang lain. Sakaria mendapatkan sebuah penglihatan, yaitu penglihatan tentang seseorang yang sedang memegang tali pengukur untuk mencoba memastikan panjang dan lebar tembok Yerusalem. Tetapi ketika orang itu bermaksud untuk membangun kembali tembok benteng yang mengelilingi kota, tiba-tiba dia diberitahu bahwa dia tidak perlu membangun tembok itu kembali, karena Yerusalem akan dipenuhi oleh banyak umat Allah, sehingga tembok Yerusalem itu tidak akan mampu memuat mereka semuanya. Selain itu, mereka tidak lagi membutuhkan tembok karena Tuhan berjanji, "Aku sendiri akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya." Dalam hidup, kita giat membangun tembok dengan tujuan untuk memberikan rasa aman. Kita berpikir bahwa uang, harta, atau sebuah kedudukan akan menjadi tembok yang aman, tanpa menyadari bahwa semuanya itu hanya memberikan rasa aman palsu. Tembok bisa hancur dalam sekejap. Firman hari ini berkata bahwa perlindungan sejati hanya kita dapatkan dari Tuhan. Dia menjadikan dirinya tembok berapi yang mengelilingi setiap orang yang telah ditebusnya. Bahkan dia menyebut hidup kita adalah biji matanya dan tidak ada satupun musuh yang mampu menjamahnya. Dunia berusaha membangun tembok perlindungan dengan kekuatannya, tetapi kita mempunyai Tuhan sebagai tembok berapi yang melindungi kita. Oke, mari kita lihat penjelasannya ya. Ketika Tuhan turun tangan, maka pemulihan hidup pasti akan terjadi. Ya, Sakaria pasal yang kedua. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, "Kemanakah engkau ini pergi?" Maka dia menjawab, "Aku ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya." Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, "Berlarilah, katakanlah pada orang muda yang di sana itu demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan, sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam akan mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku akan datang dan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan dia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab dia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Saudara, mari kita lihat ya, Yerusalem akan dibangun kembali gitu ya. Jadi kalau kita lihat ayat 1 dan 2, ini adalah penglihatan tentang orang yang memegang tali pengukur. Ya toh? Tujuan utamanya itu memberikan jaminan kepada the remnant atau umat sisa Israel yang kembali ke Yerusalem. Jadi Yerusalem ini dipastikan akan dibangun kembali. Ketika mereka, orang-orang Israel itu meninggalkan Yerusalem karena diserang oleh Babel, maka yang terjadi adalah Yerusalem menjadi puing-puing. Dan itu yang ada di dalam ingatan mereka. Tapi Tuhan berfirman dan Tuhan berjanji, Yerusalem akan dibangun kembali dan akan didiami orang, serta akan mendapatkan perlindungan daripada Tuhan.
Bangsa-bangsa asing pasti akan dihukum karena berani menjamah daripada biji matanya. Jadi inti daripada pembahasan kita pagi ini adalah seperti itu. Nah, orang yang memegang tali pengukur ini ngukur mau Yerusalem ya, ngukur Yerusalem panjang dan lebarnya. Ini adalah kenapa kok mengukur Yerusalem. Gambaran ini menunjukkan bahwa petunjuk bahwa Yerusalem memang akan dibangun ulang. Sama seperti ketika orang akan bangun rumah, pasti akan bangun ya. Ini luas tanah sekian, ini luas bangunan akan sekian, ya toh. Nah ini tata letak layoutnya akan sekian, kamar di sini, dapur di sini, kan pasti akan diukur panjang kali lebar kali tingginya. Nah, fakta bahwa orang ukur panjang lebar tinggi itu berarti orang tuh mau bangun. Demikian juga ini. Ada seorang megang tali pengukur, kemudian tali pengukur ini mengukur Yerusalem. Pasti menunjukkan Yerusalem akan dibangun. Ya, Yerusalem telah dihancurkan ketika Babel menyerbu Israel Selatan. Kalau Israel Utara, kalau ditanya, diserbu oleh Asyur. Ya, itu termasuk juga Bait Allah Yerusalem yang dibanggakan itu dihancurkan sekalian. Jadi bangsa Israel sudah tidak memiliki kebanggaan apapun ketika Yerusalem itu dihancurkan. Jadi sudah habis-bis, ya. Nah, sekarang kita lihat kondisi Yerusalem baru di mana Tuhan yang menjadikan perlindungan. Saudara ayat 4 ngomong gini ya, berlarilah katakanlah pada orang muda yang di sana itu, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka. Loh, apakah ini menunjukkan Yerusalem yang nggak jadi dibangun? Tidak, ya. Yerusalem tetap dibangun. Faktanya juga nanti Bait Allahnya juga nanti dibangun lebih hebat lagi pada waktu zamannya Herodes ya. Itu luar biasa tuh. Nah, maksudnya begini ya. Di bawah penyertaan dan perlindungan Tuhan, kota Yerusalem pasti akan didiami orang lagi. Padang terbuka dalam Sakaria 2 pasal 4, ayat 4. Itu di dalam terjemahan King James Version, American Standard Version, English Standard Version, bahkan dalam terjemahan Mandarin, itu mengatakan bahwa tanpa tembok kota, yang memiliki konotasi atau arti bahwa Yerusalem yang baru itu akan tenang, akan tenang, bebas daripada gangguan musuh. Jadi, maksud daripada frase yang diwarnai merah ya, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka. Padang terbuka berarti kan gak ada tembok itu. Nah, pertanyaannya gini, apakah aman ketika seorang itu tinggal di kota yang tidak ada temboknya? Biasanya untuk menjaga keamanan, justru orang itu bangun tembok untuk tempat perlindungan. Betul ya? Sama seperti yang tadi diilustrasikan tembok besar Cina itu. Tembok besar Cina itu membangun tembok tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya orang musuh itu tidak bisa masuk ke daerah pertahanan kita. Tetapi firman Tuhan dalam ayat 5 dikatakan, aku sendiri, demikian firman Tuhan, akan jadi tembok. Gak cuma tembok, tembok berapi baginya di sekelilingnya. Artinya, yang menjadi tempat perlindungan kita, itu adalah Tuhan sendiri, bukan yang lain. Ceritanya seperti itu. Ya. Jadi ini Tuhan sendiri bukan yang lain. Tuhan sendiri yang menjadi tembok berapi baginya. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah sendiri akan melindungi kita dan Tuhan sendiri yang memancarkan kemuliaannya di kota Yerusalem itu. Saudara, betapa ini luar biasa ya. Jadi tidak sekedar kota itu cuma dibangun lagi kota Yerusalemnya, tetapi yang menjadi tempat perlindungan, tembok perlindungan, itu dijagai oleh Tuhan sendiri. Ini adalah suatu hal yang berita sukacita yang luar biasa sekali, di mana Tuhan sendiri yang turun tangan menjadi perlindungan kita. Saudara, kalau kita evaluasi dalam kehidupan kita, apa yang sekarang menjadi tembok perlindungan bagi kehidupan kita? Ataukah kita itu selama ini punya backingan orang tertentu gitu ya, sehingga kita menganggap, oh ya orang ini nih jadi backinganku, ini tempat perlindunganku. Nah kalau orang wis gak ada, itu siapa? Atau harta kekayaan Anda yang menjadi tempat perlindungan Anda. Anda sangat-sangat mengandalkan deposito Anda, tabungan Anda, ya toh. Kemudian punya tanah yang berlimpah ruah, ya tidak salah, memiliki harta itu tidak salah. Bahkan Abraham pun juga memiliki harta, memiliki tanah. Tetapi kalau
hal tersebut yang menjadi tempat perlindungan, tempat engkau meletakkan rasa aman, maka berhati-hatilah. Karena seperti di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa katakanlah ada orang kaya itu, Yesus kan ada menceritakan perumpamaan ada orang kaya, kemudian buat gedung, kemudian gudang, rombak gudang ini timbun yang banyak, dia berkata, "Hai jiwaku tenanglah, ada tersedia bagimu harta yang tidak berkesudahan sampai turun-temurun lah," katakanlah seperti itu ya. Tapi firman Tuhan berkata apa? "Hai orang kaya, celakalah engkau, karena pada hari ini nyawamu akan diambil. Akan kau berikan kepada siapakah harta yang kau simpan itu." Jadi menurut perumpamaan ini, apakah yang paling diutamakan oleh Tuhan? Itu keselamatan daripada jiwa manusia. Itu yang paling utama. Apakah itu yang menjadi fokus kehidupan Anda? Jadi saudara, sebelum saudara mengumpulkan harta banyak gak karu-karuan itu ya, saudara pastikan dulu apakah saudara sudah benar-benar menjadi orang yang percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah orang sekitar kita juga sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu yang jauh lebih penting daripada memikirkan membangun gudang lagi, ketika nyawa itu diambil, Tuhan nanti tanya, untuk siapakah harta yang banyak itu? Bingung juga menjawabnya kan? Oke, kita lanjut. Ayat yang ke-6 gitu ya. Ini berkata, ayo, larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Arah keempat mata angin aku telah menyerakkan kamu. Saudara, saya percaya ayat 6 ini ditujukan pada bangsa Israel ya. Karena ke arah 4 mata angin aku telah menyerakkan kamu. Jadi bangsa Israel itu memang diserakkan oleh Tuhan. Ya toh, kemana-mana. Arah 4 mata angin itu maksudnya kemana-mana. Tetapi kalau kita lihat lebih detail arahnya memang lebih banyak ke utara. Saudara lihat ya, Yerusalem ini di sini ya. Di selatan. Assyria ini menyerang daripada Israel utara. Sedangkan Babilonia ini menyerang daripada Yerusalem. Saudara, kalau kita lihat, dua-dua kerajaan ini semuanya ada di utara kan. Belum lagi nanti Persia. Persia ini Elam ini ya. Ini negara Iran sekarang. Sedangkan Babilonia ini negara Irak gitu ya. Nah, ini juga semuanya itu ada di atas daripada bangsa Israel. Jadi maksudnya larilah dari tanah utara. Itu adalah apa? Ini kembali ke tanah perjanjian. Menurut saya seperti itu. Terus kemudian gini ya. Ayat 7. Ini yang dijak ngomong lain. Ini adalah bangsa Babel yang dijak ngomong. Ayo luputkan dirimu ke Sion. Hai penduduk Babel. Luputkanlah dirimu ke Sion. Sion itu ya Israel. Maksudnya luputkanlah dirimu tuh. Jangan sampai engkau menguasai daerah sini lagi. Karena daerah sini kan luputkanlah dirimu. Ya toh? Bukan kuasailah dirimu Sion, bukan. Hai penduduk Babel. Anggapannya bahasa Jawa ini ngaleo. Ya toh? Minggiro. Ya toh? Pergio dari Yerusalem ini karena apa? Karena Tuhan sudah bertindak dan ingin bangsanya, bangsa Israel itu kembali ke tanah perjanjian. Nah, saudara lihat ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, bangsa Babel ya, berarti menjamah biji matanya. Jadi jangan macam-macam. Terus ayat 9 ngomong gini ya. Mereka yang tadinya ya menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka, maka kamu akan mengetahui Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Maksudnya gini ya, mereka akan menjadi jarahan. Jadi bangsa Babel itu akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada bangsa Babel. Gitu ya. Jadi aslinya mereka itu takluk, menaklukkan bangsa lain. Kemudian bangsa lain itu nanti kan berbalik untuk menjara mereka. Jadi, kesimpulannya gini ya. Tuhan memang memakai dari bangsa-bangsa asing untuk melaksanakan hukumannya terhadap bangsa Israel. Tetapi jika waktunya sudah tiba, maka bangsa-bangsa asing itu tidak akan mampu lagi menjamah bangsa Israel. Bangsa-bangsa yang tadinya itu menjara Israel ya, pada suatu saat nanti, bangsa-bangsa tersebut akan menjadi jarahan bagi Israel atau dikuasai oleh bangsa lain.
Saudara, kalau kita perhatikan sejarah, bangsa Babel ini akhirnya nanti dikuasai oleh Persia ya. Ini Persia ya, Elam ini Persia. Ini Susan, ini benteng Susan ini di mana tuh? Kisahnya Esther tuh ya, benteng Susan, Ahasiweros. Ya. Persia nanti akhirnya dikalahkan oleh Yunani. Ingat Alexander Agung? Nah, itu yang berkuasa mengalahkan Persia itu ya. Sedangkan abad pertama nanti Yunani dikalahkan oleh Romawi. Jadi ada banyak bangsa-bangsa ini saling kalah mengalahkan. Jadi yang aslinya bangsa Babel ini luar biasa besar ya, perkasa. Pasti nanti suatu saat akan kalah oleh bangsa lain yaitu Persia. Gitu ya. Kemudian diteruskan Persia dikalahkan oleh Yunani, sedangkan Yunani dikalahkan oleh Romawi. Begitu ya. Jadi kita lihat sama-sama ya. Jadi tangan Tuhan itu bekerja menimpa bangsa yang menindas Israel. Oke, mari kita lanjutkan. Keharusan dari ketergantungan terhadap Tuhan. Saudara, kali kita lihat ya, ayat 10 ya. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di antara kamu. Ayat 11 juga dikatakan, aku akan diam di tengah-tengah kamu. Saudara, apa yang hendak kita pelajari daripada kata diam di tengah-tengah kamu? Kehadiran Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita ya. Jadi tanpa kehadiran Tuhan, maka kita tidak akan bisa berbuat banyak dalam kehidupan ini. Tidak bisa. Terus Yohanes pasal 15 ayat 4-5 mengatakan dengan jelas, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau dia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, bagaimana mungkin seorang itu bisa berbuah kalau seorang itu tidak bisa melekat kepada Yesus? Allah juga diam di tengah-tengah kita seperti yang disinggung di ayat 10 dan ayat 11. Justru ketika Allah itu hadir di tengah kehidupan kita, itu akan menjadikan kita itu lebih fruitful. Hidup kita menjadi lebih berbuah. Ayat 5 dikatakan ya, Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama ya. Ini ayat 10 dikatakan, aku datang dan diam di tengah-tengah kamu, aku diam di tengah-tengah kamu. Nah, sama seperti ini. Terus, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab, kenapa aku bisa berbuat banyak? Karena di luar aku, di luar pokok anggur itu, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, mari kita renungkan baik-baik. Mari kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Apakah hidup kita ini sungguh telah melekat pada pokok anggur yang benar? Apakah hidup kita sungguh benar-benar melekat kepada Kristus? Saudara yang tahu jawabannya. Saudara mengerti sendiri bagaimana ketika seorang itu hidup di dalam Kristus. Dia akan berbuah banyak, Tuhan akan memberkatinya, dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Saudara pastikan hidup saudara sudah tinggal di dalam Kristus dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika ayat 10 dan 11 dua kali diulangi, aku akan datang dan diam di tengah-tengah kamu. Saudara, kehadiran Tuhan itu sangat penting. Itulah sebabnya saya beri judul slide ini adalah keharusan dari ketergantungan terhadap Tuhan. Saudara, karena seringkali manusia itu pengen bebas, tidak pengen bergantung, pengen independen. Tetapi khusus dalam hal yang satu ini, maka manusia harus bergantung penuh kepada Tuhan. Karena jikalau tidak bergantung penuh pada Tuhan, maka manusia justru tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, mari kita lihat berikutnya. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus. Dia akan memilih Yerusalem pula. Saudara, suku Yehuda memang suku yang spesial. Karena di suku itulah Mesias lahir. Daud juga berasal dari keturunan suku dari Yehuda. Bahkan Yesus dikatakan singa dari Yehuda. Gitu ya. Nah, jadi itulah keistimewaan Yehuda. Mengapa memilih Yerusalem? Nah, Yerusalem itu letaknya di sini ya. Yerusalem itu memang terletak di antara perbatasan wilayah Yehuda dan Benyamin. Ya, ini menjadi kekhususan tersendiri karena Israel Selatan itu sebenarnya cuma punya dua suku saja, yaitu Yehuda dan Benyamin, gitu ya. Sehingga ibu kotanya ini asalnya yang ada di Hebron. Hebron ini di wilayah Yehuda, kemudian sama Daud dipindahkan ke Yerusalem.
Mungkin supaya agak ke tengah antara suku Benyamin dan suku Yehuda. Kurang lebih mungkin seperti itu ya. Jadi Yerusalem ada di perbatasan antara wilayah Yehuda dan Benyamin. Jadi ketika Tuhan itu sudah bertindak ya. Mari kita lihat ayat 13 ya. Berdiam dirilah hai segala makhluk, sebab dia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Saudara, ketika Tuhan sudah bertindak, bangkit dari kediamannya yang kudus, maka yang harus kita lakukan adalah berdiam diri dan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Dalam hal ini adalah membawa bangsa Israel pulang dari tanah pembuangan menuju ke tanah perjanjian, dan saudara lihat cara ini Tuhan. Tuhan menggunakan cara yang tidak pernah dipikirkan oleh bangsa Israel, yaitu apa? Menggunakan Kores sebagai alatnya untuk memulangkan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Saudara, Kores itu siapa? Kores itu orang tidak percaya Tuhan. Kita sudah pernah membahas tentang Kores ya, beberapa waktu yang lalu. Kores adalah orang yang belum percaya Tuhan, tetapi bisa Tuhan gunakan sebagai alat untuk memulangkan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Kalau kita perhatikan urut-urutannya tadi, Babel kan dikalahkan oleh Persia. Nah, Kores ini raja di Persia. Jadi luar biasa ya. Jadi Tuhan bisa menggunakan orang kafir untuk menggenapi daripada rencananya. Saudara, marilah kita untuk tidak ragu-ragu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita membiarkan Tuhan itu berdiam dalam kehidupan kita, berkarya, bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa maksimal di hadapannya. Ingat tadi seperti pokok anggur yang benar, jangan pernah kita melepaskan diri dari Tuhan. Karena di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 5. Oke, sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.